Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para jamaah, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Fajar, menunaikan sholat subuh berjamaah sekaligus melanjutkan dengan kajian secara offline, karena sekarang lagi marak kajian online. Ini kita offline sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan yang berlaku. Cuci tangan, pakai masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, dan gak boleh lama-lama, harusnya gitu. Ini kajiannya 15 menit harusnya. Baik, memang entah bagaimana ceritanya, pandemi ini belum kelar dan belum ada tanda-tanda penurunan. Yang ada naik terus. Bahkan Indonesia kalau tidak salah mencapai rekor mengalahkan negara asal mulanya virus ini. Jadi jumlah yang positif di Indonesia perbandingan dengan rakyat Cina yang jumlah populasinya 1,5 miliar ya, dengan jumlah positifnya, dan kita 250 juta dengan jumlah positifnya, sebenarnya prosentase kita itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang ada di negara asal mula virus ini berada. Sudah mencapai angka 100.000 lebih di Indonesia. Yang meninggal sudah mencapai 5.000 lebih. Nah, ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan yang meninggal diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan wafat dalam kondisi syahid. Amin. Al-mat'un syahid. Orang yang meninggal kena wabah itu matinya mati syahid. Ya. Jadi jangan khawatir. Kalau kita kena wabah meninggal, insya Allah syahid. Pilih kena wabah atau enggak kena? Nah, itu jadinya kita juga bingung. Maksud saya, setelah kita berikhtiar secara maksimal, melakukan apa-apa yang harusnya dilakukan, kemudian masih Allah takdirkan kena, baru kemudian meninggal dunia, ini baru insya Allah matinya mati syahid. Tapi kalau seperti musisi yang barusan ditangkap itu, Bapak Ibu ya, Jerings itu, Jerings yang bilang COVID ini konspirasi global, dokter-dokter itu kacungnya WHO. Wah, kalau ini kemudian dia kemana-mana nggak pakai masker, ya, kalau ini yang kemudian kita perlu waspada, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ini kan sepertinya namanya nantang saja. Tapi yang jelas para jamaah takut kena virus corona apa enggak? Takut apa enggak? Kalau takut kok ke masjid? Jadi bingung kita jamaah ya. Kita kan kemarin ditakut-takuti soalnya ini ya. Tuh, tapi akhirnya sekarang loss saja ya. Jadi ketika positif corona itu baru awal Maret 1, 2, 3 orang,
langsung belanja hand sanitizer, ya. Masker sampai langka. Sekarang sudah sampai 100.000 lebih positifnya. Ternyata kita santui goes mania, ya. Di mana-mana orang goes berkerumun, pakai masker sampai meninggal dunia itu kan goesnya gitu ya. Luar biasa. Jadi memang insya Allah yang kita pahami dalam Islam itu kan takut ada dua. Yang pertama itu al-khawfut tabi'i, takut secara tabiat. Yang mana kalau takut secara tabiat ini enggak haram. Karena takut secara tabiat ini manusiawi. Takut terkena api, takut diterkam singa, takut kesetrum, terbakar, takut dibegal, ya ini manusiawi. Artinya hal-hal seperti ini kita harus menjauh, bukan malah mendekat. Yang kedua itu khauful ibadah, takut secara penghambaan. Nah, takut secara penghambaan ini takut yang mendekat. Dengan kita berserah diri, dengan kita kemudian tawakal, pasrah, dengan kita penghormatan, pemuliaan. Nah, takut yang seperti ini nggak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Takut yang mendekat. Nah, kira-kira takut terkena virus corona ini yang mana? Yang pertama atau yang kedua tadi? Nah, ya harusnya yang pertama. Cuman sekarang ini kita bingung ini, ya. Antara yang pertama kedua ini rada bingung kita. Ya, jadi harusnya yang benar itu yang pertama, takut tabiat, jangan sampai digeser ke takut yang bentuknya ibadah. Sehingga lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau Allah tetap menakdirkan jamaah Masjid Al-Fajar terkena virus COVID-19 dan kemudian meninggal dunia, insya Allah wafatnya, matinya mati syahid, ya. Tapi memang ini agak problematik ketika dibahas terus gimana masjid, kita tutup terus atau kita lanjut untuk dibuka, ya ini kan jadi problem. Yang tetap ke masjid itu kemudian menyalahkan yang enggak ke masjid, yang enggak ke masjid menyalahkan yang di masjid. Itu awal-awal dulu begitu. Kalau sekarang kayaknya sudah lost sudah, ya. Karena yang enggak ke masjid itu juga sudah galau, ya kan, terlalu lama enggak ke masjid. Tapi kalau ke pasar berangkat, ya, ke kantor berangkat, ya. Kalau kebutuhan, ya. Akhirnya kalau ke masjid gimana? Ini jadi problem, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, Ibu sekalian, ya. Ini dan mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dan keluarga kita tidak terkena virus corona ini dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya. Amin, Allahumma amin. Baik, teman sekalian, saya diminta untuk menyampaikan tema yang terkait hari Kamis besok, ya. Padahal Senin besok itu kan kita merdeka gitu. Tapi mungkin yang merdeka ini dibahas di peringatan kemerdekaan di wilayah RT RW masing-masing saja, ya. Dan juga memang kita ini agak repot, ya. Dibilang merdeka, fisiknya merdeka, tapi yang lainnya belum merdeka, ya. Ekonominya belum merdeka, ketahanan pangan mandirinya juga belum merdeka. Terus kekuatan-kekuatan lainnya kita belum merdeka, fisiknya saja merdeka, tapi sepertinya yang lain kita masih di bawah cengkeraman negara-negara lain. Nah, mudah-mudahan ini juga segera berlalu. Kalau memang benar-benar merdeka, ya beneran merdeka kita berani bangkit dan tampil untuk memerdekakan semuanya, ya. Kita hanya mengabdi kepada Allah, kita berani mengikrarkan bahwa diri kita tidak tunduk kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu baru merdeka yang hakiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun baru Islam ini agak gimana gitu ya nyebutnya, ya, tahun baru. Karena kalau kita bicara tahun baru kan Masehi, tapi ini tahun baru Islam. Karena memang ada hitungan tahun baru atau mengawali tahun itu dalam Islam sudah ada. Kapan waktunya? Para ulama mereka menganalisa, lemot. Wah, ini kalau trouble ini berarti nggak boleh lama-lama ceramahnya, Pak, ya. Karena musim masih musim pandemi. Nah, baik. Para jamaah, tahun baru Islam ini
dimulai bukan di masa Rasulullah SAW, tetapi dimulainya di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, ya, khalifah. Jadi khalifah itu kan pengganti sebenarnya. Setelah Rasulullah SAW, kemudian penggantinya adalah Abu Bakar, khalifah Abu Bakar. Nah begitu ke Umar, Utsman, Ali, sebutannya sudah enggak khalifah lagi sebenarnya, tapi Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Itu sebutannya lebih kepada Amirul Mukminin sampai ke Ali. Tapi di Ali pun sudah problem karena ada yang membaiat, ada yang tidak membaiat. Apalagi kalau kemudian kita geser ke dinasti atau dinasti Muawiyah, nanti ke Abbasiyah sampai ke Utsmaniyah. Ini sebutan khalifah sudah mulai bergeser kembali. Baik, artinya apa? Pokoknya kita anggap khilafah itu adalah sistem kepemimpinan, ya, yang dipimpin oleh seorang khalifah. Apakah kemudian harus sistem kita kembali ke khilafahan? Ya, ini menjadi perdebatan sebenarnya. Apakah dengan sistem republik seorang presiden itu bisa disebut sebagai seorang khalifah? Ya, ini juga menjadi perdebatan. Makanya hal-hal yang seperti ini nggak perlu kita bahas dulu pada jamaah, ya. Boro-boro bahas khilafah, ya, wong ke masjid aja takut kena corona kan gitu, ya. Jadi jangan terlalu tinggi ya jamaah, ya. Kita berbicara yang apa sesuai dengan kapasitas kita saja, ya. Yang penting kita beriman, beramal soleh, tugas untuk mendirikan negara segala macam mereka yang punya apa kesempatan dan wewenang untuk melakukan seperti itu. Baik. Nah, mau coba tambah lama para jamaah, ya. Nah, dimulai di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baik. Kurang lebih sekitar tahun 17 Hijriah. Jadi kan tahun 1 Hijriah itu diawali dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu baru dianggap tahun 1 Hijriah. Tapi belum ada penanggalan secara resmi sistem kalender dalam Islam para jamaah. Nah, kapan itu? Mulainya ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 17 Hijriah. Menariknya juga, ternyata Khalifah Umar itu berinisiatif untuk menentukan sistem kalender Islam berasal dari surat yang dikirim oleh gubernurnya. Salah satunya namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Itu ngirim surat. Nah, suratnya itu dia protes, khalifah, engkau mengirim surat yang tidak ada tanggal dan tahunnya. Nah, akhirnya Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, bagaimana kita membuat sistem kalender Islam biar kita bisa mengetahui waktu dan untuk pengarsipan peristiwa-peristiwa bersejarah itu bisa semakin mudah. Nah, akhirnya mereka rapat. Nah, jemaah, ini saya restart saja laptopnya. Nah, ini berarti tanda-tanda harus ganti laptop baru, ya. Ya. Mudah-mudahan ada yang mau belikan. Enggak Pak, ya. Artinya kalau bisa digunakan ya nggak usah ganti baru, Pak. Ya, gitu ya. Nah, teman sekalian, ada yang mengusulkan tahun baru Islam itu kita mulai dari tahunnya Rasulullah lahir. Itu tahun gajah. Wah, ini tambah bingung lagi, Pak. Ini kapan tahun gajah? Karena pencatatan sebelum kenabian tuh lebih rumit lagi. Tidak ada yang tahu. Ada yang mengusulkan ketika Rasulullah menerima wahyu. Berarti ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun, itu pun sebelum masa kenabian, awal-awal kenabian, itulah tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan ketika perang Badar, karena itu juga peristiwa besar. Ada yang mengusulkan ketika Fathu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah dari Madinah kemudian ke Mekah lagi. Akhirnya ada pula sahabat Ali ini mengusulkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW,
itulah yang dipilih oleh Khalifah Umar dengan alasan yang cukup menarik para jamaah. Kenapa saya sebut ini alasannya cukup menarik? Karena kenapa Khalifah Umar tidak memilih peristiwa-peristiwa lain sebagai tahun barunya umat Islam dalam kalender hijriah mereka? Kenapa peristiwa hijrah yang dipilih? Nah, itu jawabannya ada di slide para jemaah ya. Bentar, ini sudah di restart, sudah muncul lagi. Karena ternyata para jemaah, nah, di sini ya, udah nggak ngambek lagi ya. Kalau ngambek lagi susah. Nah ini tadi, nah ini saya ginikan dulu, nggak saya fullkan dulu supaya nggak lemot dulu. Nah, kenapa kok bukan berdasarkan ini? Ya, bukan berdasarkan apa haji wada juga. Kenapa? Nah, jawabannya karena ini Pak yang bikin ini sebenarnya ini kalau antivirusnya gratisan biasanya gitu. Karena peristiwa hijrah itu momentum di mana umat Islam resmi menjadi sebuah negara atau badan hukum yang berdaulat, diakui keberadaannya. Nah, peristiwa-peristiwa yang lain itu masih peristiwa di Mekah. Itu umat Islam belum ada kekuatan apa-apa. Tapi begitu hijrah ke Madinah, disitulah Rasulullah mengawali untuk Islam ini ditampakkan. Islam ini bukan disembunyikan, tapi Islam ini harus menjadi wujud nyata dalam semua aspek kehidupan. Sejak peristiwa itu undang-undang pemerintahan ya punya negara yang berdaulat, hukum Islam tegak. Dan sejak itulah hukum kisos dan hudud seperti motong tangan itu, mencuri, merajam mulai berlaku. Nah, sejak itulah umat Islam bisa sejajar dengan negara-negara lain, Persia, Romawi dan yang sebagainya. Terus berlangsung sampai melewati masa-masa panjang. Wafatnya beliau, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Utsmani, ya. Wilayah membentang dari Maroko sampai Merauke, ya. Separuh bumi ini sebuah negara yang satu, itulah Daulah Islamiyah, negara Islam. Nah, inilah kita bicara satu kepemimpinan untuk umat Islam seluruh dunia. Ini yang disebut dengan kekhilafahan. Ini yang coba mau dikembalikan oleh sebagian organisasi massa yang sudah dibekukan oleh pemerintah. Ini nanti diskusinya itu yang jadi perdebatan. Kita kan sudah NKRI ya. Kok jadi khilafah? Nah, ini yang jadi problem tuh di situ. Kita nggak usah membahasnya para jamaah ya. Entah itu apakah akan kembali lagi atau tidak, wallahu alam, Mbak. Tapi Erdogan sudah melakukan langkah besar ketika membuka kembali Masjid Hagia Sophia. Ya. Para jamaah ngikuti ya, itu perlu kita bahas juga sebenarnya ya. Karena ketika ngaji tentang itu ada juga ya jamaah yang bertanya, kenapa sih kok kita ikut gembira Hagia Sophia dibuka? Memang ada apa loh? Itu yang tanya anak muda Pak jamaah ya. Geleng-geleng kepala, ini kenapa ini ya? Berarti sejarahnya nggak paham untuk Hagia Sophia itu seperti apa, simbol apa. Apalagi Erdogan sudah ngomong, setelah Hagia Sophia dibuka, maka selanjutnya adalah Masjidil Aqsa. Wah, luar biasa itu Erdogan ya. Baik, jemaah. Nah, kisah hijrah ini kita bisa ngambil ibroh banyak para jemaah ya. Mulai dari semangat baru untuk memulai tahun baru dengan nilai-nilai yang memancar dari relung keimanan terhadap kebenaran ajaran Islam ya, dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, atau kita bisa mengikuti jejak perjuangan mereka, hijrah mereka, mengorbankan dunia untuk
mencari keridhaan Allah, untuk mencari kekekalan yang ada di akhirat. Ini kan hijrah begitu Pak. Karena banyak kisah-kisah hijrah yang ninggalkan hartanya, ninggalkan keluarganya, istri anak yang ditinggal. Kenapa? Dia menuju Allah dan Rasulnya. Itu hijrah, peristiwa hijrah. Atau kita mencari membawa spirit hijrah ini ke segala lapangan kehidupan. Dari masa lalu yang kurang baik, penuh maksiat di masa lalu, ke hari esok yang penuh dengan ketaatan. Nggak cuma ibadah, tapi dari kebiasaan bertindak zalim kepada kebiasaan bertindak adil dalam bermasyarakat, berbisnis dan bernegara. Nah, hijrah itu para jamaah ada dua ternyata. Ya. Jadi kita harus pahami dulu, orang itu disebut hijrah kalau dua syaratnya. Ada yang ditinggal dan ada yang dituju. Nah, ya. Ada yang ditinggal dan ada yang dituju. Ini kita harus pahami dulu. Jadi orang hijrah itu nggak cuma ninggal tok, tapi nggak ada tempat tujuan. Ini kan berat ini ya. Keluar dari pekerjaan, terus kerjaan barunya apa? Belum tahu. Wah, ini jadi repot ini Pak ya. Jadi rukunnya harus dipenuhi ya. Saya nggak mau lagi tinggal di sini, nggak mau tinggal di rusun Cipta Menanggal ya. Terus mau tinggal di mana? Belum tahu, pokoknya keluar. Wah, ini ya. Jadi harus ada tempat ini ya. Harus ada tempat yang mau dituju. Nah, atau meninggalkan segala hal yang buruk, pikiran negatif, maksiat, keadaan lebih baik, positif, untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan dirinya. Nah, hijrah ada dua macam para jamaah. Yang pertama tuh hijrah makan, pindah satu tempat ke tempat lain. Para jamaah, ya. Tuh, para jamaah mungkin sudah ada yang pindah dari rusun menuju ke tempat lain, atau ada yang dari tempat lain menuju ke Cipta Menanggal ini. Itu kan macam-macam. Ya. Saya juga rencana mau pindah. Saya dulu pindah dari Perak, pindah ke Kebraon. Nanti rencana mau pindah lagi. Dari Kebraon kemana? Tapi kemananya belum tahu, makanya saya belum bisa hijrah Pak ya. Ini hijrah makan. Nah yang kedua, ini hijrah maknawiyah. Jadi hijrah itu nggak melulu tentang pindah tempat, tapi ada pindah secara makna. Itu coba kita bahas secara singkat. Kalau hijrah makan itu ya hijrah Rasulullah, Mekah ke Madinah. Nabi Ibrahim juga pernah hijrah. Nabi Ibrahim itu malah hijrah terus. Lahir di Babilonia, tapi kemudian wafatnya di Palestina. Nah, itu kan jauh banget Pak. Babilonia itu Irak, tapi ke Palestina. Keliling terus Nabi Ibrahim itu. Apalagi sempat mampir Mekah juga kan. Nah, ini hijrah melulu kalau Nabi Ibrahim. Nabi Musa, itu hijrah. Awalnya dari Mesir, hijrah ke Madian. Kemudian nikah di sana, balik lagi ke Mesir. Ini semua diceritakan dalam Al-Quran. Ini hijrah makan, hijrah secara tempat. Kalau hijrah makna, itu ada 4 macam lah paling enggak para jamaah. Yang pertama hijrah i'tiqad, hijrah keyakinan. Seorang muslim mencoba meningkatkan keimanannya agar terhindar dari kemusyrikan. Nanti ini untuk tahun baru Islam ini banyak tradisi-tradisi, ritual-ritual itu yang terkadang menggunakan keyakinan tertentu. Nanti kita coba akan sampaikan di akhir slide, di akhir-akhir slide ini ada itu. Jadi kita harus hijrah i'tiqad. Sekarang ini yang agak bermasalah ini, i'tiqad kita ini bermasalah. Keyakinan terutama. Dan yang kedua hijrah fikriyah, pemikiran. Jadi pemikiran kita harus pemikiran yang islami. Apalagi sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Gawat tuh. Ini misalnya Jerings itu, ketika dia terkena teori konspirasi COVID itu bualan belaka, ini kan membuat sakit hati para tenaga medis sebenarnya Pak, yang mereka sudah berkorban. Ya. Coba yang ngomong seperti itu tugas dulu lah di rumah sakit itu Pak. Ya. Mau apa enggak? Ya, nggak usah pakai masker, ya, nggak usah pakai ABD. Ya. Ini kan ada pemikiran yang keliru sebenarnya. Ya, apalagi pemikiran-pemikiran yang lain, pemikiran liberal, pemikiran sekuler, ya. Pemikiran yang menyesatkan. Ini kita harus hijrah. Itu maknawiyah seperti itu Pak. Atau hijrah su'uriyah. Nah, ini lebih kepada penampilan. Pak. Ya, kita lihat biasanya penampilannya compang-camping, anak gaul ya. Dan sekarang penampilannya Islami. Nah, ini hijrah su'uriyah, ini maknawiyah. Atau hijrah sulukiyah. Kalau ini sulukiyah lebih kepada perilaku. Yang sebelumnya perilakunya enggak Islami menjadi perilaku yang Islami. Ini hijrah maknawiyah para jamaah. Nah, kita tinggal mencocokkan dengan diri kita. Hari ini, kalau memang tahun baru Islam itu diawali dengan
peristiwa hijrah yang mana menjadi pondasi kekuatan umat Islam dari Mekah, Madinah sampai ke seluruh dunia, maka sekarang yang bisa kita lakukan tuh hijrah yang mana? Hijrah pindah tempat dari tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik, atau secara makna fikriyah, iktiqadiyah, syu'uriyah, dan sulukiyah. Ini yang harus kita pilih para jamaah. Ayat-ayat hijrah banyak para jamaah ya. Ini ayat-ayat yang terkait dengan peristiwa hijrah Rasul dan para sahabatnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Kebanyakan ayat-ayat hijrah para jamaah itu selalu digabung dengan keimanan dan jihad. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya hijrah itu butuh keimanan, dan hijrah itu juga butuh perjuangan, jihad. Jadi butuh diperjuangkan hijrah itu. Karena kalau tanpa perjuangan orang nggak bisa hijrah menjadi yang lebih baik, nggak bisa seperti itu. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya hijrah itu dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Ada orang hijrah, misalnya nih artis, tapi nggak tahu artis ada yang kayak gitu apa enggak. Artis hijrah supaya followernya tambah banyak. Nah ini kan bukan ingin dapat rahmat Allah ya. Artis hijrah tapi dia supaya dapat keuntungan duniawi. Nah, ini kan bukan niat untuk dapat rahmat Allah, dia cuman pura-pura saja dia hijrah. Apalagi trennya sekarang kaum muslimin di Indonesia lagi rame-rame hijrah. Ya. Yang sebelumnya enggak berjenggot misalnya. Yang sebelumnya enggak bercadar, apalagi sekarang cadaran semua. Wah, ya kan sekarang laki perempuan, tua muda, ya, anak kecil semua pakai cadar, dalam artian masker para jemaah ya. Sekarang nggak ada yang enggak itu. Nah ini harus semua dalam rangka untuk mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang yang berhijrah kata Allah itu orang-orang yang terbukti benar keimanannya para jemaah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aw nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi humul mu'minuna haqqan, mereka itu benar keimanannya kalau mereka hijrah. Maka kata Allah mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Orang yang berhijrah, orang yang tinggi derajatnya. Masya Allah. Kata Allah, a'damur darajatan indallah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mendapatkan kemenangan. Said Qutb ini yang wafat di penjara para jamaah. Jadi dia wafat karena melawan pemerintahan yang zalim. Tapi di penjara bisa mengarang kitab tafsir judulnya Fi Dilalil Quran, Said Qutb. Kalau di Indonesia Buya Hamka di penjara, tapi di penjara bisa ngarang tafsir Al-Azhar. Tapi Buya Hamka dibebaskan karena mungkin waktu itu Presiden Soekarno sudah bertobat ya, bahkan minta Buya Hamka yang sholatkan beliau ketika Presiden Soekarno yang meninggal ya, yang memimpin sholatnya adalah Buya Hamka. Said Qutb ini juga luar biasa. Nah, kata beliau ini, jadi tidak ada wujud hakiki semata-mata memeluk ibadah atau semata-mata melaksanakan ibadah ritual. Ini memang agak serem kata-katanya Pak. Jadi orang yang beriman itu bukan cuma akidahnya saja, bukan cuma dibuktikan dengan ibadahnya saja. Tetapi kata beliau, orang yang beriman itu harus tercermin dalam semua akumulasi gerakan dalam bentuk masyarakatnya. Ya. Jadi wujud real, gerakan nyata, Islam itu tampak dalam semua elemen sendi kehidupan, Pak. Jadi nggak cuman keyakinannya Islam, ya, penampilannya Islam, atau ibadahnya Islam. Tapi yang benar Islam itu semua tampak, Pak. Jadi mulai dari ekonomi Islam, sosial Islam, ya, bermasyarakat Islami, makan minum, berpakaian, hidupnya, sampai berbangsa bernegara dengan menggunakan landasan Islam. Ini Said Qutb. Jadi artinya
Kita berharap semua kehidupan kita ini dalam landasan panduan keislaman pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namanya kadang-kadang kan kalau ngomong begini, wah ini sepertinya sudah nggak toleran. Nah, ya. Baru ngomong aja sudah dianggap tidak toleran. Padahal orang mau menjalankan nilai-nilai Islam di negara Indonesia ini tidak dilarang sebenarnya. Dan itu diakui oleh undang-undang, silakan. Dan itu bisa diperjuangkan, harus didukung. Cuma kadang-kadang banyak yang tidak mau mendukung. Kadang-kadang orang Islamnya juga sendiri yang tidak mau dukung. Misal, Pak, kemaksiatan ditutup. Ya. Itu kadang-kadang orang Islamnya sendiri yang nggak mau. Karena kalau kemaksiatannya ditutup, ya, bisa jadi dia kehilangan mata pencaharian, penghasilan, bisa jadi hobi kemaksiatannya jadi tidak tersalurkan. Ya. Ini kan jadi problem sebenarnya, ya. Makanya ini yang harus kita terus gencarkan, Pak. Terus kita tegakkan Islam ini. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Tegakkan di masjid, tegakkan juga di luar masjid. Nah, zaman sekarang kita jujur, lingkungan masyarakat kita itu banyak pola kehidupannya jauh dari nilai Islam. Nah, tapi kita kan hidup bermasyarakat. Coba misalnya si Cipta Menanggal ini, yang masyarakat rusun, yang ke masjid sama yang nggak ke masjid, banyakan yang ke masjid atau banyakan yang di rumah? Banyakan yang di rumah kan, artinya pola-pola nilai Islam itu sangat kurang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita bagaimana? Ini ada tipsnya para jamaah. Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Jadi bukan begini, kalau gitu saya mau pindah ke lingkungan yang Islami. Semuanya orangnya baik-baik semua, rajin sholat semua. Saya pindah ke perumahan Islami. Wah, ya. Jadi semua orang di rumah-rumah itu semua ahli masjid, ahli Quran, ahli sunnah, ahli sodako. Di mana? Di tempat tersendiri. Ini namanya eksklusif, Mbak. Islam itu nggak begitu. Ya, Rasulullah itu membaur dengan masyarakat, bukan malah menjauh masyarakat tuh. Kalau menjauh dakwanya terus di mana? Berarti kita pengen selamat sendiri, maksudnya kan nggak begitu. Terus gimana Rasulullah ini tadi? Yakhtalitun walakin yatamayyazun. Bercampur tapi tetap berbeda. Ya, masyarakatnya boleh jauh dari nilai Islam, tapi kita tetap hidup di masyarakat itu dengan nilai-nilai Islam sambil mendakwai masyarakat. Itu, Pak. Ya. Jadi bukan malah menjauh, makanya saya agak keliru juga itu. Kalau kemudian saya pengen kerja di tempat lingkungan kerja yang Islami, tinggalnya ditinggal yang perumahan yang Islami, gitu ya. Terus jauh dari kehidupan masyarakat itu agak repot, Pak. Kecuali di atas gunung atau di tengah hutan, ya, di bawah laut, ya, bikin negara sendiri itu bisa. Ya. Tapi ini kan nggak bisa, ya. Dan itu Rasulullah nggak kabur kan? Rasulullah itu dakwanya nggak kabur. Masyarakat Arab Mekah ini banyak kesyirikan, kita tinggalkan saja. Enggak begitu, Pak. Tapi malah didakwai. Ya, ada kekeliruan mungkin ya dalam langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Jadi kita terus perbaikan kepada masyarakat semampu kita sampai kita meninggal dunia. Bukan malah menjauhi masyarakat. Ya. Kalau menjauhi kan berarti nggak mau dakwah itu, Pak. Ya, maunya zona yang nyaman saja. Itu kan nggak seru, Pak. Ya. Oh, so hidupnya kayak begitu, ya. Itu pun nggak semua orang bisa. Ya. Nah, jamaah sekalian, nah ini kita cukuplah hijrah, Pak. Nah, terus kenapa kok Muharram? Ya. Kan hijrah itu bukan di bulan Muharram sebenarnya. Karena hijrah itu lebih kepada akhir bulan Safar, awal Rabiul Awal, ya. Sehingga kenapa kemudian dipilih bulan Muharram? Yang pertama, masyarakat Arab itu sudah biasa menjadikan bulan Muharram bulan pertama, Dzulhijjah bulan ke-12. Sehingga yang jadikan titik acuan itu tahunnya, tahun hijrahnya, bukan bulan hijrahnya, Pak. Sehingga dipilih bulan Muharram, karena itu tahun hijrah itu diawali tahunnya itu bulan awal, bulan pertamanya Muharram. Sehingga peristiwa tahun Hijriyah diawali dengan bulan yang dipahami sebelum masa kenabian, yaitu bulan Muharram. Ada juga pendapat yang kedua,
Muharram ini awal mula Rasulullah berencana niat untuk berhijrah, walaupun prakteknya di Rabiul Awal. Tetapi karena niat awalnya Muharram, maka Khalifah Umar memilih bulan ini sebagai awal tahun untuk kaum muslimin. Muharram. Apalagi kita paham para jamaah, Muharram itu kan ada keistimewaan. 4 lah paling enggak. Yang pertama ini jelas, termasuk 4 bulan haram. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahron fi kitabillah. Bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, waktu dia menciptakan langit dan bumi. Wal minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim, dan itulah ketetapan Allah, agama yang lurus. Apa 4 bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maksudnya disebut bulan haram kenapa? Soalnya sejak sebelum Rasulullah diutus, masyarakat Arab sudah memuliakan ini, bulan-bulan 4 bulan ini. Maka di 4 bulan ini tidak boleh ada peperangan. Nah, tradisi masyarakat jahiliyah kemudian diislamisasi, dijadikan syariat ketika Islam itu turun. Boleh, boleh. Jadi Islam itu tidak menolak tradisi. Islam itu menerima tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam. Makanya kita juga harus waspada, tradisi mana yang perlu kita lestarikan dan tradisi mana yang perlu kita waspada. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, nah ini juga sama, hadis ini menafsirkan ayat yang tadi. Jadi minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang menarik pula para jamaah, bulan Muharram ini dinamakan bulan Allah, Syahrullah. Berdasarkan hadis Nabi, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Disebut Syahrullah, bulannya Allah. Abdullah, hambanya Allah. Baitullah, masjid rumahnya Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Kalau ada nama benda, nama tempat, kemudian dinisbatkan, disifatkan dengan digabungkan kata Allah, berarti menunjukkan tempat itu mulia, hamba itu mulia, atau bulan ini bulan mulia. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, disebut bulan Allah yang mulia berarti lipat ganda pahala. Tapi tetap saya ingatkan, jangan lupa, kalau dilipat gandakan pahala juga berarti dilipat gandakan dosanya. Ini juga, ini termasuk hari Asyura para jamaah, ini keutamaan. Ini orang-orang Yahudi itu biasanya mereka berpuasa di hari Asyura. Kenapa? Karena di hari itulah Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Jadi ketika lolos dari Fir'aun melewati Laut Merah, itu disebut hari Asyura. Nabi Musa itu berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur rasa syukur kepada Allah ketika diselamatkan. Orang-orang Yahudi sebagai pengikutnya Bani Israel, mereka kemudian memuliakan hari Asyura itu. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar cerita ini, maka beliau mengatakan, kami lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Sehingga beliau memerintahkan untuk puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Tanggal 10 Muharram. Benar Pak ya? Tanggal 10 Muharram. 1 Muharramnya kapan? 20 Agustus. Berarti ditambah 10 hari lagi. Apa sih amalan bulan Muharram para jamaah? Yang pertama puasa itu tadi ya. Yang kedua jelas memperbanyak amalan soleh. Yang ketiga harus memperbanyak taubat. Ini dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, orang-orang soleh terdahulu itu biasanya mengagungkan 3 hari 10 yang utama.
3 waktu 10. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kemarin Idul Kurban, dan yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Sehingga kalau mau puasa di 10 hari pertama bulan Muharram, jawabannya boleh apa tidak? Boleh. Puasa apa? Puasa Nabi Daud misalnya, atau Senin Kemis, atau yang lainnya para jamaah. Wah, ini kok jadi lama para jamaah. Nah, hal yang terpenting para jamaah ini yang terakhir, kita jangan lupa untuk muhasabah, yaitu mengkoreksi diri. Karena kita masuk pada awal tahun baru, penghujung akhir tahun ini, kita harus muhasabah. Muhasabah itu seperti apa yang paling pas? Yang paling pas seperti ini para jamaah. Mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Ya. Perkara-perkara wajib itu kita ada kekurangan apa enggak? Kalau ada kekurangan, maka kita harus tinggalkan. Maka kita harus laksanakan yang wajib itu. Terus mengoreksi dalam hal yang haram. Masih ada enggak perkara-perkara yang haram ini yang kita lakukan? Kalau masih ada, tinggalkan. Ganti. Ya misalnya masih interaksi dengan riba. Minjem 10.000 kembali 20.000, itu kan riba jelas itu, Pak. Ya. Gadaikan BPKB dapat 1 juta, kembalinya nanti 1,5 juta. Itu kan jelas ribanya itu. Yang enggak ada khilaf dalam masalah ini. Atau pernah mengambil hak orang lain, kembalikan. Pernah menggibah orang lain, minta maaf ya. Atau minum-minuman keras, memandang wanita yang bukan mahram, taubat, menyesal, enggak mau mengulangi. Yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian ya. Musim pandemi ini sibuk dengan apa ya. Banyak enggak hal-hal yang kita terlalu berlebihan, melalaikan dari mengingat Allah. Yang keempat, mengoreksi diri. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, yang dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, lisan. Gimana cara mengoreksinya? Kita sibukkan anggota badan kita itu dengan melakukan ketaatan. Dan yang kelima, mengoreksi diri dalam niat. Niat kita beramal itu seperti apa para jemaah? Ya. Inilah muhasabah 5 tahapan sebelum kita masuk ke tahun baru Islam hari Kamis besok. Nah, orang-orang soleh terdahulu para jemaah itu muhasabahnya luar biasa. Umar, ya, itu gara-gara tidak sholat asar berjamaah, langsung mengoreksi dirinya dengan sedekah tanah senilai 200.000 dirham. 1 dirham sekarang 70.000, kalikan 200.000, Pak. Gara-gara nggak sholat asar berjamaah. Kita nggak sholat jamaah, ya kan? Itu apa muhasabah kita, Pak? Ibnu Umar, ya ini anaknya Umar, Pak. Sekali luput sholat berjamaah, langsung gantinya sholat malam dia hidupkan, nggak berhenti. Gara-gara sekali nggak sholat berjamaah. Kita udah nggak berjamaah berapa kali, Pak, sejak lockdown itu, ya kan? Tapi kita jamaah di rumah, insya Allah, ya. Kalau nggak lupa. Ya. Ibnu Abi Robi'ah luput 2 rakaat sholat sunnah fajar tadi, terlambat ke masjid Al-Fajar. Ya, udah iqomah baru masuk. Tebusannya dia bebaskan seorang budak. Nah, sekarang nggak ada budak, Pak. Tapi boleh disedekahkan senilai harga budak zaman dahulu. Itu bisa ketemu angka miliaran. Ibnu Aun ya, pernah melakukan kesalahan. Ibunya manggil, dia malah jawab suara keras. Ya, 2 orang budak dibebaskan. Itu muhasabahnya mereka para jemaah. Ya. Luar biasa. Kalau kita paling ya istighfar. Itu sudah alhamdulillah, Pak ya. Yang mengucapkan istighfar alhamdulillah. Nah, kita sudah banyak lalai. Terus gimana? Ini di Indonesia, Pak. Ya. Indonesia ini ada tabot. Ya. Jadi ini kalau nggak diselenggarakan nanti jadi musibah. Kalau di Jateng ini grebek suro. Kalau di Bengkulu tabot ini tadi. Kalau di Jogja lampah mubeng, Pak. Ini mubeng benteng. Ya. Kalau di Surakarta kebubule. Ini yang apa Kiai Slamet itu, ya. Yang kotorannya dijadikan ritual buat apa? Buat muka atau buat lulur, ya. Oleh ini dianggap apa? Kebu keramat. Bubur suro, Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Jawa Timur bubur suronya gak kayak gini kayaknya, Pak ya. Ini bubur suronya Jawa Barat. Jawa Timur itu leduk suro. Nah, ini ada. Nah, ini tradisi-tradisi ini memang nggak ada tuntunannya dalam Quran maupun hadis. Ya. Tapi apakah kemudian kita boleh? Jawabannya selama ini nggak bertentangan boleh. Selama nggak ada keyakinan aneh-aneh boleh.
Ada apa enggak keyakinan aneh-aneh? Kalau ada keyakinan aneh-aneh, ini harus kita waspadai para jamaah. Nah, ini yang terakhir para jamaah, karena kita sudah di akhir zaman, ada keutamaan, kemuliaan bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Apa itu? Sayati alaikum zamanun la yakunu fihi syai'un a'azzu min thalathin. Ada 3 keutamaan, 3 keagungan di akhir zaman. Apa itu? Dirhamun halal, dirham yang halal, harta halal, cai nafkah halal, itu keutamaan. Au akhun yusta'nasu bihi, yaitu saudara yang dapat dipercaya. Jadi kalau ada punya saudara dapat dipercaya, itu kemuliaan. Au sunnatun yu'malun biha, yaitu sunnah Rasul yang diamalkan. 3 ini para jamaah sebagai tips dari Rasul, karena kita hidup di akhir zaman. 3 ini dipegang erat-erat. Harta yang halal, cari nafkah halal, cari saudara yang baik yang dapat dipercaya, tegakkan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari fitnah akhir zaman, Allah jauhkan kita dari penyakit yang mematikan maupun penyakit karena virus COVID-19, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.